Oke, Pak Irjan melihat perkembangan dari kasus Nikita Mirzani dengan bisnis skincare Reza Gladys itu mungkin saat ini seperti apa nih? Ini skincare lagi nih, Reza lagi ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini terus bergulir terus peristiwa bagaimana perkembangan Nikita, perkembangan daripada Reza ya. Jadi gini aja, menurut hemat saya, apa yang sudah saya jelaskan terdahulu, itu berjalan aja mengalir seperti air gitu kan. Yang saya berharap bahwa Nikita itu di dalam juri tahanannya itu sudah mempersiapkan diri, untuk menangkal atau memberikan argumentasi hukum tentang apa yang disangkakan kepada dia, yang dilaporkan oleh Reza. Bagaimana sampai dia tuh berhubungan dengan si Nikita itu ceritakan saja, sehingga mengakibatkan dia jadi tersangka. Dia mengatakan, saya dengar nih antara hubungan swasta dengan swasta, nggak ada hubungan swasta dengan swasta. Hubungan personal, ini kalau ini hubungan bisnis atau hubungan ya sebab akibat, gitu loh. Secara manusia kita kan nggak kan berkali-kali saya katakan nggak mungkin uang itu datang mengalir secara percuma kalau tidak ada sesuatu hal, gitu loh. Jadi menurut hemat saya sudah kita ikuti aja perkembangannya, ya. Yang penting sekarang ini bagaimana perkembangan di lapangan ini supaya bisa diminimize. Ini kan semakin banyak nih, ada lagi Doktif, ada lagi Oki, ada lagi Solika, segala macam. Ini putaran daripada skincare semua. Nah, menurut hemat saya supaya ini meminimize permasalahan ini, saya sudah lihat di awal pertama dulu saya katakan jangan BPOM itu tidur aja meneng wae kan gitu kan. Nah, sekarang saya lihat udah turun ya, melihat bagaimana pengolahan daripada skincare yang ada di lapangan. Ternyata ada yang ilegal kan. Jadi benar saya katakan kan, tidak menutup kemungkinan ada lagi produk skincare yang ilegal dari yang lain. Nah, ini peran aktif daripada BPOM terus meranja bila penting ya, menggandeng stakeholder. Contoh, dia menggandeng Departemen Kesehatannya, dari pihak kepolisiannya, seketika itu terjadi langsung segel, langsung pidanakan. Itu aja saya rasa ya, selesai gitu. Tapi Pak, ini kan melihat uangnya sangat banyak yang 4M. Andai waktu itu Nikita Mirzani tidak menerima uang tersebut, itu mungkin akan seperti apa? Ya memang ini mungkin titik Pandora ya. Sebenarnya pada saat Nikita menerima uang ini merupakan pencetus sebenarnya. Tapi sebenarnya sudah api dalam sekam nih semua. Mereka udah saling sikut menyikut, saling mengintip satu sama lain, ya kan gitu. Nah, jadi sehingga situasional ini berkembang, akhirnya menyamber kemana-mana, nyamber Richard Lee, nyamber Dr. Oki, nyamber Saulika, nyamber lagi Reza. Kemudian yang sudah ketangkap di Sulsel sudah diperiksa, sudah ditersangkakan, banyak hal-hal yang lain. Nah, saya berharap sebenarnya walaupun sebenarnya tidak ada peristiwa Nikita ini, itulah saya katakan tadi peran daripada pemerintah aktif. Sekali lagi saya katakan bahwa skincare itu terlalu banyak dengan yang hal-hal yang menjanjikan dengan nilai uang yang sangat besar. Makanya mereka jadi miliarder, kaya raya semua, tapi menipu rakyat. Itu kira-kira. Jadi ya mungkin sudah jalan Tuhan kali ya. Pencetusnya Nikita ini sudah bergulir kepada segala arah. Walaupun sebelum Nikita sudah ada terjadi penangkapan di Surabaya yang namanya apa itu Ratu Mas tuh masalah tuh ya. Kira-kira gitu ya. Tapi Pak, terakhir Pak, mungkin ini kan Nikita Mirzani kan selain TPPU dan pengancaman itu 6 bulan dan seterusnya itu dia bakal lama nggak sih penahanannya Pak? Nah, ini perlu saya jelaskan kepada rekan-rekan media ya. Jangan selalu kalau sananya dia dikenakan juga TPP udah berpikir bahwa dia harus 20 tahun. Enggak, bukan begitu maksudnya. Itu hukuman maksimal gitu loh.
hukuman maksimal kepada yang bersangkutan kalau memang itu TPPU, ya itu nanti akan dilihat dalam perkembangannya jumlah daripada uang itu berapa, layak enggak dengan sanksi hukum yang sedemikian beratnya. Itu kan kadarnya kan dilihat juga nanti. Tapi di dalam pasal tersebut memang dimaktubkan hukuman maksimal 20 tahun. Nah, sebenarnya tindak pidana pemerasan juga sudah kena juga ya 368 itu. Ya mungkin dalam hal itu dilakukan TPPU dikatakan oleh penyidik mungkin uang ini hasil mengalir dari uang tidak sehat kan gitu. Kira gitu ya kira-kira. Pak Jenderal kan mantan Karawai Sidik nih, itu menarik penekanan aja kan, karena pernah menangani perkara besar, apalagi untuk harus skincare yang katakan ada pemerasan. Cuman kan banyak berpendapat nih, pandangan praksi hukum bahwa Nikita Mini sebenarnya nggak masuk dari ranah dalam kata pemerasan, penekanannya sebagai Ya enggak lah. Substansi critical point daripada pemerasan selalu dikatakan mereka itu adanya ancaman kekerasan. Kan selalu itu memang ada termasuk diantaranya itu kriterianya seperti itu. Tapi tidak harus dengan ancaman kekerasan seperti apa verbal dan lain sebagainya. Contoh saya kasih nih, ya terjadi transaksi antara Reza dengan Nikita. Contoh nih ya. Terus Nikita cuma bilang aja, kamu kasih nggak uangnya? Ya kalau nggak kamu kasih juga ya nggak apa-apa. Gitu. Tapi ya kalau pada saat saya publikasikan ya kamu tanggung risiko sendiri. Ada ancaman kekerasan situ? Enggak. Ada nggak? ada. Hah? Ada nggak ancaman kekerasan? Enggak. Ya silakan aja. Kan hak saya untuk mempublikasikan. Iya, enggak. Saya tidak berpikir tentang dirimu. Ya saya publikasikan apa yang saya tahu, saya dengar, yang saya lihat. Saya publikasikan ke umum. Kan nggak ada ancaman kekerasan. Dia yang ketakutan. Daripada dipublikasikan udah saya kasih aja uang tutup mulut. Gitu loh kira-kira. Jadi jangan selalu mempersepsikan itu memang selalu. Contoh yang dikatakan ancaman kekerasan tuh, lo kasih nggak duitnya? Kalau nggak gue bunuh lo. Itu memang dengan didahului ancaman kekerasan. Kan gitu. Nah, sekali lagi pondasi daripada ancaman kekerasan itu tidak akan berbunyi apabila uang itu belum berpindah tempat dari orang yang diminta dengan orang yang memberikan. Kalau nggak diberikan ya nggak berbunyi 368-nya. Itu jadi selalu jangan konotasikan bahwa itu tidak terkena dengan penekanan pemerasan yang enggak. Bagaimana? Nggak dikatakan pemerasan juga. Itu namanya pemerasan halus namanya. Pemerasan juga. Tapi kan banyak berpandangan bahwa ini kan malah yang pelapor itu atau orang yang mengasih uang itu malah yang dikatakan yang mengasih lah atau berapa meminta. Sekarang saya tanya kembali kepada media, apakah bisa dengan cuma-cuma saya serahkan sama Anda uang dengan jumlah yang besar kalau nggak ada klausulnya? Oke. Kan Nikita nggak minta kan gitu. Nah, tapi saya kasih. Kenapa dikasih? Balik tuh pertanyaannya, karena dia merasa bersalah dan merasa takut yang mengasih. Iya, kenapa dia merasa bersalah? Sekarang kamu nggak korek-korek saya tentang masalah skincare. Terus tiba-tiba saya kasih uang kamu. Orang lain juga dikasih dong kalau gitu. Berarti ada penyebabnya. Itu loh. Kenapa sampai dia menyerahkan uang dengan cuma-cuma dengan jumlah yang besar? Berarti ada critical point yang ditakutkan dari Nikita ini. Apabila tidak dikasih akan berbunyi. Bukan harus ngancam kamu, awas ya, kamu kasih, bukan harus begitu. Tapi kalau dikatakan, oh Nikita nggak minta kok. Loh. Tapi kan ada sudah pembicaraan itu. Contoh begini, kalau dikatakan bahwa Nikita tidak minta, saya kasih alternatif kedua. Udah lu jangan ngomong dong tentang masalah skincare gua. Udah gua kasih 5 miliar lah, 4 miliar lah. Ya kalau bisa 5 miliar lah. Turun lah, kita koordinasi lah, 4 miliar lah. Tapi jangan ngomong ya. Karena didahului dia sudah ngomong-ngomong tentang masalah kejelekan daripada bahan produk daripada Reza ini. Nah daripada ini terpublikasi terus didengarkan orang, menurunkan rating dia, bahkan bisa berbuah pidana. Tutuplah itu. Nah, gitu. Itu alternatif kedua seperti itu gitu loh. Paham nggak kira-kira? Itu jelas.